Pramita kali ini akan membawakan materi mengenai spektroskopi. Berikut ini adalah visi misi dari Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Outline pada materi kali ini adalah yang pertama ada spektroskopi, kemudian ada radiasi elektromagnetik, kemudian ada prinsip spektroskopi, dan yang terakhir ada jenis-jenis spektroskopi. Nah, kita mulai dengan spektroskopi. Spektroskopi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan interaksi antara materi dengan cahaya. Bisa juga dikatakan ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Oke, jadi di dalam spektroskopi terdapat yang namanya radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik itu dalam bentuk energi yang digambarkan dengan sifat-sifat gelombang dan partikel. Nah, radiasi elektromagnetik dengan sifat partikel itu merupakan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi seperti adsorpsi dan emisi. Nah, kemudian untuk sifat gelombang pada radiasi elektromagnetik ini merupakan sifat-sifat optis dari radiasi elektromagnetik, yaitu kombinasi medan magnet dan medan listrik yang bergerak ke sana kemari atau biasa disebut dengan berosilasi, yang menyebar atau merambat melalui ruangan dengan kecepatan yang konstan dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Osilasi dalam medan listrik dan dalam magnet adalah tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Nah, ini adalah gambar dari radiasi elektromagnetik yang menunjukkan medan magnet, medan listrik, dan arah perambatan atau arah rambat gelombang. Ya, jadi yang sumbu X ini adalah arah rambat gelombangnya, kemudian ada gelombang yang dialirkan atau merambat. Merambat itu adanya gelombang dari medan listrik dan gelombang dari medan magnet. Nah, di sini merupakan kombinasi medan magnet dan medan listrik yang bergerak ke sana kemari atau berosilasi yang menyebar atau merambat melalui ruangan dengan kecepatan yang konstan dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini merupakan gambar dari osilasi dalam medan listrik dan dalam magnet. Adalah tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Jadi osilasinya itu dia tegak lurus ya dengan arah perambatan gelombang ya. Jadi tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi yang sumbu Y ini adalah amplitudo ya. Jadi ini merupakan perut-perutnya ya. Perut-perutnya itu maksudnya yang ke atas ini adalah puncaknya, yang ke bawah ini adalah lembahnya gitu ya. Kemudian jarak antara titik identik yang satu dengan titik identik yang lainnya dalam satu gelombang ya, ini yang namanya satu gelombang, itu dinamakan dengan panjang gelombang ya. Panjang gelombang atau sering juga disebut dengan lambda. Jadi untuk satu gelombang ini terdapat satu panjang gelombang atau satu lambda. Seperti itu ya. Nah,
Kemudian radiasi gelombang elektromagnetik kita bisa asumsikan dengan adanya gelombang dari air ya, air laut mungkin bisa kalian lihat di sini ya, kita bisa lihat dari gelombang air laut ya. Jadi jarak antara gelombang yang satu, titik gelombang yang satu, titik puncak ya, titik identik yang satu dengan titik identik yang lain dalam satu circle ya, atau satu gelombang itu dinamakan dengan panjang gelombang atau wavelength ya, bisa juga dilambangkan dengan lambda ya. Nah, ini dicirikan dengan berbagai sifat-sifat mendasar seperti kecepatan, amplitude, frekuensi, sudut fase, polarisasi, dan arah perambatan. Nah, ada yang namanya wavelength. Wavelength ini biasa dilambangkan dengan lambda ya, tanda lambda, yaitu jarak linier dari suatu titik pada satu gelombang ke titik yang bersebelahan pada gelombang yang berdekatan ya. Satuannya adalah nanometer ya, nanometer. Kemudian ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu merupakan banyaknya gelombang yang melewati suatu titik tertentu dalam suatu waktu, atau dilambangkan dengan 1/T ya, atau T pangkat min 1. Nah, jadi jika gelombangnya panjang ya, long wave atau gelombangnya panjang, maka frekuensinya rendah dan energinya rendah. Kemudian kalau short wave atau gelombangnya pendek ya, maka frekuensinya tinggi dan energinya tinggi. Nah, ini merupakan parameter dari gelombang ya. Ini adalah gelombang ya. Ada puncak, lembah ya, ada puncak dan ada lembah. Nah, untuk yang garis merah ini merupakan wavelength ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Wavelength itu secara singkat adalah distance between identical points on consecutive waves, atau jarak antara dua titik identik dalam satu gelombang, atau bisa juga jarak antara titik identik dalam beberapa gelombang gitu ya. Kemudian yang hijau ini, garis hijau ini adalah amplitude ya. Amplitude ini merupakan jarak antara awal munculnya gelombang dan puncak gelombang ya. Jarak antara awal munculnya gelombang di sini sampai ke puncak gelombang ya, itu dinamakan dengan amplitude ya. Kemudian ada yang namanya frekuensi. Frekuensi ini merupakan jumlah gelombang per detik ya, atau per waktu ya, jumlah gelombang per detik atau per waktu. Nah, ada yang namanya kecepatan ya, speed. Kecepatan yaitu panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Wavelength dikali dengan frekuensi. Nah, ini adalah spektrum elektromagnetik ya. Jadi ada spektrum X-ray ya, E-ray ya, kemudian X-rays ya, kemudian ada ultraviolet. Jadi ultraviolet sinar matahari ya, biasanya ada ultravioletnya UVA, UVB. Kemudian di antara ultraviolet dengan infrared itu ada yang namanya visible ya, kemudian ada infrared, ada microwave dan radio wave ya. Jadi energinya semakin ke kiri dia semakin
energinya semakin besar, gitu ya. Nah, untuk ultraviolet ini daerah panjang gelombangnya adalah 200 sampai 400 ya, digunakan untuk senyawa-senyawa obat yang tidak berwarna ya. Jadi senyawa-senyawa obat yang tidak berwarna dapat dianalisis menggunakan ultraviolet ya, pada panjang gelombang ultraviolet. Nah, kemudian untuk visible ini adalah daerah panjang gelombang dari 400 sampai 750 ya. Jadi kalau kita mau analisis di spektrofotometer itu bisa kita gunakan dari panjang gelombang 380 sampai 800 ya. Bisa juga 780. Untuk visible ini digunakan untuk senyawa-senyawa obat yang berwarna alami seperti rifanol ya, atau karena perlakuan tertentu. Jadi ada beberapa senyawa-senyawa obat yang dipreparasi atau disiapkan dengan teknik tertentu sehingga dihasilkan warna, dan warna itu yang akan dianalisa pada visible ini, gitu ya. Nah, ini adalah spektrum dari sinar tampak ya. Kalau misalnya kita bisa lihat yang di sebelah sini ya, sebelah kanan ini, jadi kita pancarkan sinar matahari ya, warna yang putih, white sunlight ya. Jadi sinar matahari yang berwarna putih melewati prisma, dia akan menyebar ya. Jadi beberapa spektrum warna ya. Jadi terlihat warna-warna visible ya. Nah, warna visible ini yang kita bisa lihat melalui mata kita ya. Jadi kalau misalnya warna merah itu kisaran wavelength-nya adalah 620 sampai 750 nanometer. Ya, untuk orange 590 sampai 620 nanometer. Kemudian untuk kuning itu adalah 570 sampai 590 nanometer dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk radiasi elektromagnetik, masih dalam konsep ini. Bila suatu radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui materi, maka komponen listrik akan berinteraksi dengan atom dan molekul dalam materi tersebut. Inilah yang merupakan dari sifat partikel radiasi elektromagnetik ya. Nah, macam-macam interaksi yang terjadi sangat bergantung pada macam-macam materi. Nah, macam interaksinya itu adalah transisi radiasi yang pertama, kemudian ada absorpsi radiasi, yaitu dalam absorpsi atom ya atau molekul akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian ada hamburan radiasi atau proses scattering ya. Jadi di sini terjadi karena tumbukan antara radiasi elektromagnetik dengan partikel besar dalam medium. Nah, untuk hubungan kuantitatif radiasi dengan materi, ini ada yang dinamakan ada istilah dalam spektroskopi absorpsi ya. Bisa ini sering digunakan dalam spektroskopi UV vis atau absorpsi serapan atom ya, absorpsi atom dan juga bisa digunakan dalam IR ya, inframerah. Jadi ini adalah 3 istilah yang sering digunakan yang ada dalam spektroskopi tersebut ya. Yang pertama ada transmitansi, kemudian ada absorbansi, kemudian ada absorpsivitas. Nah, kita lanjutkan ke transmitasi. Transmitasi jika ya atau apabila suatu berkas sinar radiasi dengan intensitas I0 ya
dilewatkan melalui suatu larutan dalam wadah transparan, maka sebagian radiasi akan diserap sehingga intensitas radiasi yang diteruskan atau IT menjadi lebih kecil dari I0. Nah, transmitansi dengan simbol T dari larutan merupakan fraksi dari radiasi yang diteruskan atau ditransmisikan oleh larutan, yaitu seperti ini ya. Jadi T sama dengan IT dibagi dengan I0 ya. Jadi transmitansi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen ya. Kemudian absorbansi dengan simbol A ya, simbol A dalam atau dari suatu larutan merupakan logaritma dari 1/T ya, atau transmitansi ya, atau bisa juga logaritma dari IT per I0. Jadi ini persamaannya A sama dengan atau absorbansi sama dengan log 1/T. Bisa juga log 1 IT per I0 sama dengan min log T. Jadi sebagai contoh, bila A itu sama dengan 0, artinya radiasi diteruskan sebesar 100%. Bila A sama dengan 1, artinya radiasi diteruskan 10%. Jadi dia semakin kecil absorbansinya, maka radiasi yang diteruskan akan semakin besar ya. Dan semakin besar nilai absorbansinya, maka radiasi yang diteruskan akan semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi nama lain dari absorbansi itu adalah optical density atau OD ya. Kita lanjutkan ke absorptivitas dan absorptivitas molar. Jadi untuk absorbansi berbanding langsung dengan tebal larutan dan konsentrasi larutan. Ini menurut hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan A kecil kali B kecil kali C kecil ya. Ini adalah absorptivitas ya. Jadi A ini merupakan absorbansi, A yang ini merupakan konstanta atau disebut dengan absorptivitas, B ini adalah tebal larutan. Kalau di dalam spektrofotometri UV vis, B ini adalah tebal kuvet ya. Biasanya kita gunakan kuvet yang ukuran 1 milimeter ya, 1 milimeter. Kemudian untuk C ini adalah konsentrasi ya. Jadi yang B ini kalau misalnya kita gunakan kuvet, ukuran kuvet itu macam-macam ya. Ada yang 1 cm, 1 mili ada ya. Kalau yang umum digunakan, maaf tadi saya keliru menyampaikan, yang umum digunakan yang kita miliki dengan spektrofotometer UV vis Shimadzu 1800 itu adalah kuvet ukuran 1 cm. Nah, masih dalam absorpsivitas ya. Untuk yang ini adalah absorpsivitas molar ya. Jadi absorpsivitas molar itu jika konsentrasi C dinyatakan dalam mol per liter ya, atau molar, dan tebal larutan dalam sentimeter ya, maka disebut dengan absorptivitas molar. Jadi lambangnya E. Sehingga persamaan yang muncul adalah absorbansi sama dengan E atau absorptivitas molar dikali dengan tebal kuvet dikali dengan konsentrasi ya. Jadi ini dinyatakan dengan adanya hukum Lambert-Beer ya, yang seperti sudah disampaikan tadi. Nah, untuk penjelasan dari rumus ini merupakan radiasi dengan intensitas I0 yang dilewatkan
bahan setebal B ya, berisi sejumlah N partikel ya, atau atom, ion atau molekul, akan mengakibatkan intensitas berkurang menjadi IT. Nah, kita lanjutkan ke prinsip spektroskopi. Nah, prinsip dari spektroskopi berdasarkan pengukuran spektrum dari sampel yang mengandung atom atau molekul. Spektrum berupa grafik dari intensitas absorpsi atau emisi terhadap frekuensi atau panjang gelombang. Spektrofotometer itu merupakan instrumen yang dibuat untuk mengukur spektrum dari materi. Nah, jadi ada dua spektrofotometri, yaitu ada spektrofotometri absorpsi, ada spektrofotometri emisi. Untuk spektroabsorpsi ini merupakan teknik analisa atau analisis untuk pengukuran absorpsi radiasi elektromagnetik. Jadi contohnya adalah spektrofotometri UV vis dari panjang gelombang 185 sampai 400 nanometer, kemudian visible dari 400 sampai 800 nanometer. Ini salah satu contoh dari penggunaan spektrofotometri absorpsi. Dan juga ada spektrofotometri IR ya. Untuk spektrofotometri emisi, teknik analisis untuk pengukuran emisi yang dipancarkan suatu materi. Jadi contohnya adalah mass spektrofotometri. Nah, ini adalah jenis-jenis dari spektrofotometri. Jadi kita miliki di Fakultas Farmasi Unmas Denpasar adalah Shimadzu ini ya, UV vis 1800 ya, merek Shimadzu ya. Jadi ini adalah tempat kuvetnya. Instrumen ini merupakan instrumen double beam ya, karena bisa menempatkan dua kuvet di dalamnya dan sekaligus analisis dengan adanya dua cahaya yang dipancarkan. Kemudian ini yang di bawahnya ada spektro serapan atom ya, AA7000 kalau nggak salah, apa 700 gitu, saya lupa. Jadi ini bisa digunakan untuk menganalisa beberapa jenis atom ya. Kemudian ada yang ini adalah contoh dari instrumen spektro IR ya, infrared. Nah, jenis-jenis yang lain ini ada infrared, kemudian ada fluoresensi dan fosforensi, kemudian ada serapan atom, ada spektroraman, ada resonansi magnet inti, ada radiokimia, dan ada sinar X ya. Nah, untuk yang terakhir, ini slide terakhir. Jadi saya memberikan tugas untuk mahasiswa D3 Farmasi semester 4. Jadi membuat resume materi yang sudah disampaikan serta memberikan informasi terkait prinsip, contoh aplikasi penggunaan metode dari salah satu jenis spektrofotometri yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Dibuat maksimal 2.500 kata dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dalam Google Classroom. Catatannya, satu jenis spektrofotometri hanya diperbolehkan untuk maksimal 11 orang. Contoh aplikasi tidak diperkenankan sama, jadi bisa cari jenis aplikasi yang lain, misal analisis obat sulfonamid gitu misalnya, dengan metode apa gitu ya, kemudian analisis barbiturat gitu misalnya dengan metode apa.
ya. Kemudian sertakan juga daftar pustaka yang digunakan dalam memberikan contoh aplikasinya. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung pada kolom chat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.